والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hadirin wal muhtaram para hadirin para ulama, para sepuh, khusus para ulama, pimpinan pejabat pengurus yayasan ulama, para hadirin jamaah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ini bisa ditakdirkan oleh Allah untuk dapat duduk di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Anda kita wujudkan duduk ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia ini maupun di nanti di akhirat. Hadirin jamaah rahimahullah, marilah kita awali latihan rutin malam Ahad ini dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan, niatan dan juga amal yang kita laksanakan pada malam ini bersamaan dengan kita Allah Subhanahu wa taala. Ala nabiyina wa ala alihi salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama-sama Mawaidul Husna yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Aslam kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah
kita ditakdirkan oleh Allah pada malam hari ini bisa bertemu kembali melanjutkan majelis taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita sadari banyak kekurangannya, tapi mohon dengan belas kasih sayang Allah, semoga majelis ini menjadi majelis yang makbul indallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Berarti sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Idul Adha yang akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sudah kami jelaskan pada malam minggu yang lalu. Maka pada saat ini kami akan menjelaskan tentang udhiyah, tentang kurban. Tentang kurban ini dijelaskan wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Tentang kurban ini, kalau kita berkorban seekor unta itu bisa untuk 7 orang, bisa bersyarikah, artinya kita bersama-sama 7 orang, nah itu cukup untuk 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Wasyatu, sedangkan untuk kambing hanya untuk 1 orang. Hanya para bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau di sini dijelaskan bahwa unta dan sapi itu untuk 7 orang. Kalau unta yang sudah berumur 5 tahun akan memasuki tahun yang ke-6. Kalau sapi umur 2 tahun sudah akan memasuki tahun yang ketiga atau yang sudah poel. Kalau kambing kibas itu umur 1 tahun lebih, masuk tahun yang kedua, atau juga yang sudah tanggal giginya atau istilahnya poel. Kalau kambing kacang itu yang berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Dan dikatakan bahwa kalau sapi atau unta itu untuk 7 orang, nah bagaimana kalau seandainya sapinya kebetulan besar? Apakah boleh dipakai untuk lebih dari 7 orang? Ini tetap tidak boleh. Jadi sapi tetap untuk 7 orang.
Bagaimana kalau seandainya bersyarikah, artinya kongsi istilahnya, tidak semuanya untuk kurban. Apakah boleh? Ada satu orang yang niatnya kurban, ada lagi yang niatnya sedekah, ada lagi yang niatnya untuk akikah. Ini bersatu membeli satu sapi cukup 7 orang, apa boleh apa tidak? Tetap diperbolehkan. Hanya pembagian dagingnya diambil sendiri-sendiri menurut niatnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, syarat bagi orang yang berkorban ialah yang pertama adzabhu, penyembelihan. Yang kedua adzabih, orang yang menyembelih. Yang ketiga al-waktu, waktunya. Bagaimana? Orang yang berkorban harus disembelih setelah selesai sholat Idul Adha. Kalau seandainya disembelih sebelumnya, maka itu tidak bisa menjadi kurban, tetapi menjadi sedekah biasa. Sedangkan kurban ini dikatakan di dalam kitab Al-Bajuri, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati fa iza ata biha wahidun min ahlil bait kafa fi jami'ihim wala tajibul udhiyatu illa bin nadar. Jadi kurban itu merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di sini sunnah muakkadah itu maksudnya ai fi haqqina, untuk kita umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i mengatakan tidak memberikan satu rukhsah bagi orang yang mampu untuk tidak berkorban. Sebab amal yang paling dicintai Allah di saat kita setelah selesai sholat Idul Adha, amal yang paling dicintai Allah adalah mengalirkan darah kurban. Jadi kurban ini hukumnya sunnah muakkadah untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam fahiya wajibatun. Tetapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berkorban ini perlu kita sadari bahwa tidak boleh kita sembarangan membeli hewan kurban. Orang yang mau berkorban itu harus membeli hewan kurban yang pantas, juga yang kelihatan baik, kita senang melihatnya, dan harus memilih hewan kurban yang gemuk. Tidak boleh kalau kita beli yang kurus. Dan hewan kurban yang kita beli tidak boleh seandainya buntung, itu tidak boleh. Atau kuper, telinganya enggak ada. Atau pincang yang ternampak pincangnya.
atau sakit dalam keadaan jelas sakitnya, dan yang kurus yang sampai tidak ada gajihnya. Jadi hewan kurban itu sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah berkorban dengan 2 ekor kambing yang dikatakan keduanya itu gemuk, bagus, dan besar. Dan memang itu diisyaratkan di dalam Al-Quran bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti Nabiullah Ismail dengan sembelian dari surga, itu wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti Ismail dengan sembelian yang besar. Jadi di dalam kita beramal, nah ini kita usahakan jangan yang penting asal cukup, tapi usahakan yang baik. Kadang-kadang dalam satu masalah itu kita yang penting besar, walaupun keadaannya sangat, kualitasnya sangat rendah. Jadi di dalam ibadah kita usahakan apa yang kita sampaikan untuk ibadah kepada Allah itu harus kita usahakan dengan keadaan yang terbaik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dikatakan wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Nah ini nanti kalau kita waktu mau menyembelih apa yang harus kita lakukan. Namun sebelumnya mari kita bicarakan tentang masalah hewan kurban. Hewan kurban ini disunahkan bagi orang yang berkurban mulai tanggal 1 ini sampai selesai penyembelihan kurban. Itu tidak boleh memotong rambut atau memotong kuku. Itu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan artinya wajib, bukan, tapi sunnah dari Nabi Muhammad. Bahkan sebagian imam ada mengatakan makruh. Itu terserah kita yang mana yang mau kita ikut. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing mana yang afdal? Kalau menurut ulama 7 ekor kambing itu lebih afdal kalau kambingnya memenuhi persyaratan dan bagus, karena menilik dari bagusnya daging. Tapi kalau menilik dari banyaknya daging, ada ulama yang berpendapat bahwa sapi lebih utama. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika di Mina, beliau berkurban seekor sapi untuk para istrinya. Jadi kurban ini sama orang yang mukim yang tidak haji dengan orang yang haji sama-sama, artinya diperbolehkan dan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau masalah dam itu lain lagi urusannya, tidak termasuk dalam masalah ini. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Nah, ini sebab saya dengar ada satu daerah yang kebetulan mengadakan satu kumpulan, artinya arisan, istilahnya beli berapa puluh orang untuk kurban. Di situ dapat 21 orang, berarti 3 ekor sapi. Setelah dikumpulkan oleh panitianya, dibelikan 2 ekor sapi. Alasannya karena yang satu sapinya besar. Ini apa boleh apa tidak? Ini hukumnya tetap tidak boleh. Sebesar apapun sapi itu tetap untuk 7 orang. Bagaimana kalau panitianya membelikan cuma 2? Wajib hukumnya mengganti. Nah, ini jadi panitia kalau tidak belajar dulu harus hati-hati. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam masalah kurban ini, kalau bisa setiap orang yang berkorban memberikan tambahan biaya untuk ragat. Sebab satu ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih kurban. Akhirnya kata Rasulullah, untuk yang menyembelih aku berikan ongkos sendiri. Jadi kalau seandainya saya akan berkorban, nyuruh seseorang menyembelih, terus kulitnya saya jadikan ongkos bagi yang menyembelih, boleng tadi, nah ini hukumnya tidak boleh. Atau seandainya saya pergi ke pasar, saya beli kambing, berapa harganya? Ini mestinya harganya 3 juta, saya potong 200, tapi kulitnya kasihkan saya, kata yang jual. Terus kita setuju, ini tidak boleh. Berarti kita kurban tanpa kulit. Pendapat yang paling kuat, hewan kurban kulitnya tidak boleh dijual. Artinya saya berkurban, saya menjual kulit itu untuk saya ambil sendiri, ini tidak boleh. Jadi kulitnya harus kita sodakohkan, kita berikan dulu, diakatkan, baru terserah yang menerima boleh menjual. Atau seperti di kepanitiaan harus ada yang menerima. Menerima ini nanti dia yang menjual, ini boleh. Tapi kalau yang berkorban menjual terus uangnya itu diambil sendiri, itu tidak boleh. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan orang yang berkorban disunnahkan ikut memakan daging kurban. Jadi kalau ada mengatakan sing kurban gak oleh melok mangan, itu salah. Orang yang berkurban kalau kurbannya kurban sunnah, itu disunahkan ikut makan tabarukan, ambil barokah. Bahkan menurut sebagian hadis boleh dia mengambil, kalau dia mengambil sedikit seperlunya itu lebih baik. Kalau seandainya dibutuhkan karena keluarga, boleh ngambil, tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi orang yang berkorban tapi dia nazar, kalau tadi orang yang berkorban dengan kurban sunnah, dia diperbolehkan dengan keluarganya memakan daging kurban itu sebagian. Tapi kalau karena dia punya nazar,
maka satu keluarga yang di rumah itu tidak boleh ikut memakan daging kurbannya. Jadi ini ada perbedaan antara sunnah dan nadar. Jadi kalau nadar yang berkorban sama sekali tidak boleh ikut memakan daging kurbannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam kitab I'anatul Talibin, "Azzimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Besarkanlah hewan kurban kamu, maksudnya belilah yang besar, belilah yang baik, belilah ketika kamu melihat kamu senang, dan tidak boleh membeli kurban yang berpenyakit. Nah, ini juga harus kita hati-hati. Jadi membeli hewan kurban itu harus kita lihat yang baik, dan ketika kita melihat kita senang dan keadaannya cukup bagus. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi min fi yaumina hadha nusalli thumma narji wa nanhar, man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhahaba qabla wa man dhabaha qabla wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Nah, ini penjelasan yang kami jelaskan tadi. Baginda Nabi menjelaskan, pertama yang kami kerjakan pada hari ini, maksudnya pada hari Idul Adha, nusalli, yaitu salat Idul Adha. Nah, perlu bapak-bapak ingat, sudah saya jelaskan pada malam minggu yang lalu, kalau Idul Fitri kita sebelum berangkat ke masjid harus makan atau minum terlebih dahulu. Tapi kalau Idul Adha mulai fajar sampai kita selesai sholat baru boleh makan atau minum. Jadi ada beda. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid disunnahkan kita makan atau minum terlebih dahulu, artinya kemasukan sesuatu. Tapi kalau Idul Adha mulai semenjak fajar sampai dengan sholat Idul Adha, setelah selesai sholat kita pulang, baru kita diperbolehkan untuk makan atau minum dan lain sebagainya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma narji, jadi setelah sholat katanya Rasulullah kami pulang, wa nanhar, lalu kami menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalika, siapa yang mengerjakan sedemikian itu, faqad asaba sunnatana, berarti dia sudah menjalankan sunnah kami, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia menyembelih artinya sebelum sholat sudah disembelih, habis sholat subuh langsung dipotong. Bagaimana?
fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, maka itu menjadi daging biasa yang dia gunakan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', tidak termasuk hewan kurban. Bagaimana kalau ada kejadian seperti saya seandainya menerima hewan kurban, saya potong sebelum hari raya, maka hukumnya wajib mengganti. Ini kadang-kadang di desa-desa masih ada yang demikian. Saya pernah tahu itu di daerah Pasar Alas. Waktu dulu saya masih mengadakan pengajian tiap bulan ke daerah Garaan. Nah itu ada satu tempat itu, kalau dapat kurban dipotong sehari sebelumnya. Saya bilang wajib ganti. Sebab itu hewan kurban tidak menjadi korban, tapi menjadi daging sedekah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kalau saya katakan tadi bahwa sapi atau unta untuk 7 orang. Bagaimana kalau ada satu rumah dia menyembelih 1 ekor kambing? Maka ini dikatakan juga cukup untuk keluarga itu. Seandainya tidak satu persatu, bapaknya, ibunya korban sendiri-sendiri, tidak, tapi dia hanya menyembelih 1 ekor kambing, maka cukup, merupakan korbannya satu rumah itu. Tapi seandainya mereka mempunyai inisiatif untuk berkorban sendiri-sendiri, itu lebih baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam menyembelih kurban itu kita disunahkan melakukan 5 hal. Yang pertama at-tasmiyah, menyebut nama Allah, tapi tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Apa yang dibaca? Bismillahi Allahu Akbar ketika menyembelihnya. Juga wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah membaca basmalah tapi sebelum menyembelih, itu kita membaca sholawat. Jangan salah paham ya. Kalau kita belum menyembelih, boleh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi di waktu menyembelih itu tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Tapi Bismillahi Allahu Akbar. Terus bidzabiha, dikatakan di sini wastiqbalul qiblati bidzabiha. Jadi hewan kurbannya dihadapkan ke kiblat. Wat takbir, dan membaca takbir. Wat doa bil qabul, juga membaca doa agar kurban tadi diterima oleh Allah, seperti kita membaca Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini kurban darimu dan untukmu, terimalah dari kami. Atau boleh juga Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni ya karim. Terserah, jawab banyak bacaan-bacaan doa itu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, dan pembagian daging kurban ini untuk fuqara dan masakin.
Boleh juga keluarga, saya katakan tadi, boleh memakan. Bagaimana kalau ada orang kaya, apa harus kita kasih? Dikasih tabarrukan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi kalau seandainya kita menyembelih 1 ekor kambing dalam satu keluarga, cukup, dianggap cukup. Tapi kalau seandainya dia berkorban masing-masing 1 ekor kambing, lebih utama. Jadi kita harus memahami. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad seperti tadi saya sebutkan, an Aisyah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha. Nabi Muhammad pernah berkorban bikabsyaini saminaini azimataini amlahaini akranaini mauju'aini fadzabaha ahaduhuma qala Allahumma min Muhammad wa ummati wa man syahida laka bitauhid wa syahida li bil balagh. Dia bilang ketika baginda Nabi kurban, yang satu untuk keluarga beliau, dikatakan bahwa kambingnya itu besar, gemuk dan bagus dan bertanduk. Dikatakan beliau menyembelih yang satu, beliau membaca, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan umatnya. Bagi orang yang mempunyai keyakinan tentang tauhid dan meyakini bahwa aku telah menyampaikan risalah. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad karena sangat tidak mampu dia berkorban karena memang tidak punya, maka dia termasuk korban yang dikerjakan, dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua umat Rasulullah pasti akan mendapatkan pahala kurban, sekalipun dia tidak pernah korban karena sangat melarat, karena sangat miskin, tapi masih bisa mendapat pahala kurban dari kurbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan. Yang penting segala sesuatu yang kita lakukan harus dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Tidak boleh kita merasa bangga dengan amal kita. Jadi kita beramal, kalau bisa beramal baik terus kita bangga, ini namanya ujub. Hati-hati. Kita membanggakan amal kita ini tidak boleh. Tapi kita tetap harus mempunyai satu perasaan bahwa kita ini sangat sedikit sekali amal, tapi dosa kita yang banyak. Jangan dibalik. Rumongso sudah banyak amalnya, tapi Kak Rumongso punya dosa, padahal dosanya sak tumpuk. Nah, ini keliru. Jadi setiap kita beramal, bersyukur kepada Allah. Mohon supaya amal kita diterima oleh Allah. Jangan sampai kita membanggakan amal kita. Tidak boleh kita membanggakan, apalagi sum'ah, amir, pamer. Itu juga tidak boleh. Atau riya karena ingin dipuji orang. Ini semuanya yang membatalkan setiap amal dari kita. Ujub, kibir, riya, sum'ah, ini satu perbuatan yang menghanguskan pahala amal kita. Bahkan di akhirat nanti itu, ketika kita mengharapkan pahala, diusir oleh Allah. Sana kamu pergi, kamu dulu waktu beramal ingin dipuji siapa? Minta kepadanya. Jadi amal kita harus kita hati-hati. Kita bisa beramal baik, syukur dan minta kepada Allah sudah diterima. Sering saya sampaikan, kita harus baik sangka kepada orang lain, tapi harus berburuk sangka kepada diri sendiri.
Jangan terbalik. Kepada orang kita buruk sangka, kepada diri kita husnudzon. Ini bahaya buat kita. Tapi kita harus buruk sangka kepada diri kita. Kita banyak dosa, kita hina, merendah di hadapan Allah. Siapa orang yang merendah di hadapan Allah, itulah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa orang yang merasa besar di hadapan Allah, maka di saat itu dia hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sekedar apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita dengan kita merenung sejenak. Saya yakin ayah dan ibu kita yang ada di alam kubur sangat mengharapkan. Dan mari kita jangan hanya ketika malam minggu saja, bahkan setiap hari harus kita ingat kepada ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita ada di satu tempat yang sempit, yang gelap. Bagaimana kalau kita tidak ingat kepada mereka? Dan kuburan itu akan menjadi luas dan akan menjadi terang, dan akan dijauhkan dari siksa kubur untuk orang tua kita kalau anak-anaknya rajin memohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap anak yang rajin memohonkan kedua orang tuanya kepada Allah, menurut Nabi Muhammad, anak itu ada harapan dimasukkan kepada golongan minas salihin. Karena Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lahu. Jadi anak siapapun orangnya yang rajin mendoakan orang tuanya, besar harapan dia dimasukkan oleh Allah kepada kelompok orang-orang saleh. Mari kita jangan kita merasa kita menjadi orang soleh, tapi ingin. Mudah-mudahan dengan kita selalu mendoakan orang tua kita, ayah dan ibu kita bergembira di alam barzakh sana. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita mendoakan ayah dan ibu kita, maka setelah kita juga berada di alam kubur nanti, semoga anak-anak kita juga rajin mendoakan kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, mari kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita seiman, juga apalagi mereka-mereka saudara kita yang syahid di Palestina. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmah maghfirah dari Allah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita. Mudah-mudahan bertambah hari, kita bertambah meningkat ibadah kita, meningkat pertaubatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita ketika kita menghadapi sakaratil maut, mudah-mudahan dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah, tetap membawa tauhid, membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, anak cucu kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang mendapat taufik dan hidayah, menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah.
sedikit saya tambahkan. Sekarang ini ada satu pemahaman, orang akikoh itu boleh membeli kambing yang umur 6 bulan. Yang penting sudah bisa kawin dan bisa bunting. Ini saya minta jangan diikut. Bab ini termasuk ya seandainya ada pendapat yang membolehkan, tapi pendapat yang paling lemah. Kalau mau akikoh syaratnya seperti kurban, tidak ada beda. Jadi di dalam masalah ini kita harus hati-hati. Jadi kita beramal supaya amal kita selamat, maka carilah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu,
Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sedikit bagi bapak yang mungkin berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ketika sampai pada hari Senin diniati 2, niat puasa Dzulhijjah dan niat puasa hari Senin. Ketika hari Kamis demikian juga, niat puasa Dzulhijjah dan niat puasa hari Kamis. Jadi satu puasa dengan 2 niat boleh. Seperti juga kita sholat ba'diyatal maghrib, boleh digandeng ba'dal maghrib dengan sunnatul awwabin. Satu sholat 2 niat diperbolehkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.